Di sini lapu-lapu ya bubu. Gue lapu-lapu nih. Mau lihat ntar lompatan-lompatan indah Brave Factor-nya kan seperti apa gitu. Yap, tapi ini berarti tugas besar buat Elton ya di team fight nantinya untuk bisa memaksimalkan sisi powernya. Tapi ini dia untuk game yang pertama di Grand Final dari SEA Games ke-33 MLBB Men's antara Malaysia versus Philippines. Hey, let's go. Let's go. Tuh De La Cruz langsungnya di tengah udah parkir ya udah. Udah pasti ya. Ya. Gak mau ngasih river pastinya buat Kayume juga. Begitupun sama, keduanya gak akan ngalah. Mereka tetap main agresif. Karena sama-sama romer yang setidaknya punya damage. Yap. Sementara sekarang De La Cruz mau makan Magic Fruit dulu. Dan mereka mencoba untuk bisa mengatur dan juga memukul mundur. Bagaimana Kayum? Hey! Mundur dia sudah. Mundur dulu. Tapi ini dia Nepo Mucin. Wah dikit lagi. Hey! First blood terjadi. Dan berhasil tadi diamankan. Oke. First blood. Nongol kaget kita. Kaget juga. Hak ya. Agresif banget ya ternyata. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Udah ke trigger flickernya langsung ditabrak. Dan ini dia sebuah early yang cukup manis untuk tim Malaysia. Ya. Dan sekarang De La Cruz akankah kembali menjadi korban walaupun dia sudah memiliki quicksand guard. Dan itu dia. Quicksand guardnya langsung digunakan. Hak. Kali ini menjadi orang yang memiliki 1 point kill pertama. Oke, 1 point kill yang ini ngebuat nantinya dari patternnya harusnya akan lebih enak lagi ya untuk Hak. Tapi so far dari Nepomuceno justru unggul level ya. Lebih cepat tadi karena memang dia nggak terlalu terganggu. Hanya ada satu sosok romer aja yang ke pick off tadi. Sementara di arah bottom lane ada freeze minion juga yang dilakukan oleh Elton. Setidaknya untuk membuat dari Soriano sedikit lebih maju. Tapi Flicker, Fabiko? Terdengar ya, Flicker kali ini. Oke, mundur dulu. Itu dia, flicker-flicker yang udah ke-trigger juga dan setup. Philippines mereka gak akan mau kalah. Nah itu dia, Brave Factor tadi langsung lompakan di depan. Tapi ternyata di depan berbeda. Malah Lunox yang menjadi korban. Pertempuran yang terjadi. Ada sebuah total yang berhasil diamankan oleh Philippines. Tapi barusan, Thorns of Ruin yang begitu indah diperlihatkan langsung oleh Hydran. Dan mereka mendapatkan point kill tambahan. Oke, trade dari satu turtle ditambah point kill. Harus ini masih keberadaan yang diunggulkan oleh tim Malaysia. Tidak ada flicker, nggak bisa ngejar. Tapi barusan ada satu lagi yang mau Vendor dikeluarkan. Akankah Hilton mau memaksakan keadaan? Enggak ternyata. Enggak ya, nggak mau terlalu greedy juga. Karena memang flickernya nggak siap. Kalau misalkan flicker mungkin bisa masuk aja. Tapi ini gak baik-baik aja nih keadaan dari Fabiko. Tapi di sisi lain, karena memang Elton yang join the fight juga. Soriano, sedikit ada space untuk bisa mendapatkan platingan. Sehingga goldnya lumayan nih ngejar. Yap. Sementara ada satu lagi. Regis Stormnya connect tadi ke arah 2 player sekaligus. Tapi Kayu mencoba untuk bisa mendapatkan sebuah trade. Dan flicker terlihat dari De La Cruz di tempat berbeda. Vinuya sendirian berada di area river. Wow, itu dia Hak yang akhirnya kena pick off juga ya. Atas inisiasi dari De La Cruz yang begitu punya damage juga di follow up dengan baik. Dan akhirnya 3 point kill yang ditabung oleh Malaysia ini gak berarti cukup banyak loh. Philippines merenggut kembali keunggulan yang sempat mereka miliki. Direnggut lagi gitu ya. Direnggut. Udah mah tarik ulur aja. Tinggal tunggu nanti momentum. Ini objektifnya bakal kayak gimana. Dan nanti kalau misalkan memang udah ke arah mid to late game ini Makro yang bakal ngomong. Masalahnya juga kalau emang sekarang Filipina lagi unggul kayak begini ya. Emang mereka oke. Hak tetap mendekati dan tidak mau terlalu lama lagi untuk bisa menghantarkan damage-nya. Iya, ada Regen juga ya dari Fabiko-nya untungnya. Ada pesan masuk tadi. Sama ya ada notifikasi bahwa dari Fabiko ini cepat loh transisi dari chaos ke brilliance-nya. Oke, Brave Factor dikeluarkan. Namun untuk kali ini coba lihat apa yang dilakukan oleh Sunford ataupun sendirian untuk membawa habis 2 player yang ada di area terdepan dan tidak bisa mendapatkan Vinuya. Gak bisa ya, gak bisa ini kayaknya. Susah untuk dimatiin ya Vinuya, saya lihat-lihat. Tapi di sisi lain Nepomuceno again.
Ada turtle objektif yang bisa didapatkan. Wah, ini perlahan bakal coba untuk ditabrak balik nih sama Philippines. Yap. Itu dia Ailton mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya dan tadi berhasil mendapatkan Pabiko. Kekurangan player, kekurangan kuantiti. Akankah mereka masih mau melakukan sebuah tim fight namun di bagian bawah coba lihat ada Vino yang memang sudah mengambil vektornya. Langsung dikeluarkan. Tapi sekarang Elis masih mencari celah untuk bisa mengeluarkan ke arah Tornobro yang dia miliki. Namun untuk sekarang coba lihat apa yang terjadi. Malah Idraja masih bisa bertahan satu terakhir dan masih bisa berpindah tepat tapi double kill didapatkan pula. Wow. Team fight panjang juga. Tapi Philippines, mereka berhasil untuk meredam apa yang coba dimiliki sama Malaysia di awal tadi. First blood di awal gak berarti apa-apa. 2 kali objektif turtle. Terus juga team fightnya dimenangin. Flicker agresif dari Vinuya yang on point. Dan kali ini Haziq. Nah itu dia, aduh. Clear aja. Iya clear ya, masalahnya tadi turretnya kan nembakinnya ke De La Cruz ya, mau gak mau nih. Oke. Masih aman. Iya, Masih aman. sabar ya untuk teman-teman sekarang ya. Teman-teman nih mungkin di kolom komen udah pada notice juga tuh ya. Itu bukan dari kita guys. Dari sono ya? Dari sono, dari Thailand itu. Serius, kita kan ngeri-streamin ke kalian ini. Iya. Clean fit kalau kata observer ya. Katanya clean fit namanya. Namanya clean fit gitu ya. Namanya clean fit. Jadi ini kita restreamin ke kalian nih. Bener. Wow, di area top lane udah ada satu turret juga yang didapetin oleh Vinuya. Nah ini udah mulai serem nih karena secara kompleksitas ya. Lapu-lapu ini enak banget Pak. Iya. Dash ada, imun ada. Iya. Dia bisa damage ada, durable iya ngadain spell bam. Gimana? Ya emang kalau nggak ada yang emang benar-benar bisa nge-burst ke lapu-lapunya nih masalahnya nanti nih. Kalau untuk sisi oke lah gitu loh. Tone of Ruin connect ataupun I'm Offendernya connect nanti enak. Cuman masalahnya damage lanjutan follow up damage-nya nih. Ngandelin Haziq doang harusnya. Apakah Haziqnya nanti bisa on point itu loh damage-nya. Kalau enggak buset dah Vinuya. Nah, Udah ini. tuh abang-abangan nge-gym kan lompat lagi kan ke arah depan dengan berfaktornya sendirian cukup pede. Di area yang berbeda ada Regging Phantom F5 langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Lunok masih berusaha untuk bisa mengatakan damage yang satu terakhir. Pabiko masih bisa kabur. Namun ada Idren yang mencoba untuk bisa mengejar. Bahkan tadi terlihat ada flicker di depan berbeda. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Sorian WJ. Tapi Pabikonya down sendirian di area belakang. Akankah Idren menjadi korban tambahan satu terakhirnya. Masih berusaha untuk bisa kabur dengan 1 second eye. Dan tadi terlihat Dead Sonata tidak connect. Idrennya satu terakhir selesai. Oke, itu adalah gerakan pasrah dari Idrin nih, karena udah gak ada jalan lagi untuk pulang juga. Tapi lihat gimana Philippines menguasai semuanya. Mereka dapetin perfect turtle. Mereka menangin tim fightnya juga. Dan Nepomuceno, ini Carl Tizzy tehnya turtle banget loh. Sangat loh dia. Masalahnya kalau Filipina unggul itu ya, dia emang benar-benar memaksakan temponya ke kita gitu loh teman-teman ya. Kalau emang dia nggak mau team fight, ya udah. Gak bisa lo ajak team fight. Dimundurin terus pasti atau ditarik ulur. Tapi sekarang di saat mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Orang ngikut gitu loh. Namun sekarang Hak kembali hadir tadi damage-nya. Phantom Shuriken sudah terlihat. Ada Vino yang pada akhirnya menjadi korban di menit ke-7. Akhirnya ya poin dead pertama untuk Vinu ya. Karena memang gak ada flicker lagi juga tadi yang dikeluarin. Gak ada lagi juga untuk Brevis Fighter-nya. Ya. Akhirnya Baru tumbangnya karena memang agak dalam juga sih. Reggie Sentrum tadi flicker ditambahkan. Namun di mana follow up damage-nya. What? Mereka sepertinya terpisah ataupun ada miskalkulasi. Dan sekarang waktunya untuk Malaysia. Mereka bisa membalikan keadaan. Bahkan sekarang Nepomuceno sendirian dikejar habis-habisan. Satu terakhirnya ada damage tadi masuk dalam tubuhnya. Tonros dikeluarkan pula. Namun masih bisa selamat dengan kalkulasi begitu baik. Tertinggal sendirian Idren. Oke, jangan lupakan ini adalah map Flying Cloud. Memang tadi Vinuyanya ke shutdown. Tapi ya Flying Cloud membuat dirinya bisa lebih cepat lagi untuk join the fight. Dan kalian juga jangan kalah cepat untuk nanti login di tanggal 1 Januari. Karena M7 Pass akan hadir sampai tanggal 8 Februari 2026. Langsung kita lihat ya. Apa lagi nih? Gatot Granger. Spill-spillnya gitu katanya. Gua nunggu ininya sih. Apanya? Action figurnya. Nah itu dia. Ya, gue koleksi pokoknya. Weh, nggak jadi. Nggak jadi bang, weh. Hampir tuh 2 orang jadi korban. Hampir ya, tapi ya ini enaknya Lunox juga ketemu sama Hayabusa. Dia punya Billions of Order kan buat menghindari Buset shadow Demo kill-nya. Fender enak banget tuh dari Narika tuh, namun dibalaskan. Ada Reggie Sandstrom tadi harus dikeluarkan dan untuk sekarang De La Cruznya pun menjadi korban. Kekurangan orang, bisakah mereka bertahan? Malah no help.
ataupun Soriano-nya terpisah dari rekan-rekannya. Shutdown tercipta di tempat yang lain. Lancelot masih mencoba untuk bisa menghajar karena satu player dan berhasil 3 player in total dari Malaysia sudah tumbang. Oke, teamfight yang sebenarnya tadi bisa dimenangin sama Malaysia ya, tapi ternyata justru mereka juga terpecah belah dan kali ini bakal di burst Lordnya. Ya. Dan Hayabusa berusaha untuk bisa maju. Gagal kali ini mendapatkan lagi langkah Lordnya karena Lordnya tetap menjadi milik dari Filipina dan Hawk. Gila. Selamat. Ya tapi itu gila juga sih dari Filipina bener-bener ngejar ya. Bahkan Pak Biko gak segan-segan tadi buka flickernya buat ngejar ke arah Hawk. Tapi untungnya cooldown untuk Quad Shadow-nya siap. Ya. Jadi dia langsung kabur. Vinu ya? Lah ketinggalan sendiri nih. Oke. Vinu ya. Berakhir menjadi notifikasi. Bahkan Sanford tadi tuh kayak masih ketawa gitu dia kena loh. Iya. Berarti itu emang miss aja. Ya Ya gitu. kayak gitu. Apa ya yang gue lakukan? Miss gitu. nih gue, miss you bang. Gitu. Sorry guys, bukan miss you ke siapa? Pak Sanford. Iya mungkin ke keluarga. Kan lagi nggak di Iya sih, Filipina bener, mereka. bener. Bisa aja lu ngelesnya. Marah aja bang, heran. Nah ini Lord udah hadir di top lane juga dengan 6.600 gold. Sekarang yang dipimpin oleh tim Philippines. Yang perlu diperhatikan dari Malaysia adalah inisiasi dari Vinuya X De La Cruz sih. Nih lihat Nepo Mocheno nih. Mau ngapain lagi pergerakannya tuh. Udah masalah udah ngeker, udah mantau gitu loh. Tapi ya ini Philippines juga harus hati-hati nih sama Elton dan juga Idrin. Mereka hero-hero momentum. Yap. Sementara dari Kayum sendiri ada di bagian bawah 1v1 situation. Namun sekarang tertinggal Vinuya mendapatkan satu tarik ulur yang begitu baik dan Vinuya ya down kembali. Oke, Vinuya mungkin bisa lebih mewaspadai ya. Ternyata damage yang disumbangin sama Malaysia juga gede banget nih. Terutama untuk Hawk yang terlihat masih catch up dari segi itemization-nya juga. Bahkan KDA-nya masih baik-baik aja nih dengan 5-2-3. Hazik juga yang bisa ngasih continuous damage. Tapi ya diam-diam ini Nepomuceno udah level 15 ya bang. Ya. Jadi beda 3 level nih. Kok gitu ya dia. Dari tadi tuh kayak farming, Hammerfenet? aman, point kill dapat. Dan sekarang Soriano masih berhasil bertahan tadi dengan ronde yang memiliki. Dan sekarang Kayum yang menjadi korban pula. Ruby masih berusaha untuk bisa bertahan dan tidak bisa. Menyisakan 2 player saja. Hawk dan juga Idren. Bisakah mereka bertahan karena sekarang Idrennya sudah menjadi satu mangsa yang akan dilap habis oleh Nepomuceno. Hawk. Tonros nyempil. Di pinggirnya doang tuh ya. Pinggirnya Tapi aja. itu apa yang dilakukan sama Elton emang udah oke ya untuk langsung target menuju ke arah Soriano. Tapi backupan ada, Rondo juga ada tadi. Tapi Hak kali ini Oke, Haknya berusaha untuk bisa mencicil. Ada damage yang masuk tadi, tapi setidaknya ada wave minion yang berhasil langsung dihabiskan. Namun di bagian tengah wave minion akan masuk kembali. Di bagian atas mungkin akan menyusul, tapi Idrennya pun sudah hilang. Namun untuk sekarang coba lihat Elton yang langsung lompat ke tengah-tengah dengan satu-satu pergerakan begitu baik dan Run Wolf King. Namun dari pergerakan Lancelot sendiri berhasil mendapatkan satu orang tambahan. Dan Raging Sidestrom-nya nabrak. Selesai. Hak sendirian, bisakah dia bertahan? De La Cruz-nya down, namun sekarang Hawk dikejar-kejar. Wipe out tercipta dan Philippines berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang